Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Mengapa harus ada etika bisnis Islam? Dalam penerapannya, sebagai seorang muslim, dalam bermuamalah haruslah tidak berlebihan dan selalu menempatkan Allah dalam segala aktivitas niaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anama alaina ba'dal iman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama, selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Fikri. Terus selamat pagi kepada teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Meskipun di tengah pandemi seperti ini kita belum bisa melakukan perkuliahan secara tatap muka, tapi masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa bertemu secara online. Salawat ma'assalam tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui oleh umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Langsung saja dari kami kelompok 4, pembahasan mengenai etika bisnis perspektif Islam. Mata kuliah etika bisnis Islam. Dosen pengampu Bapak Muhammad Khairul Fikri. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ada Mbak Masturo NIM 4219033, lalu ada Mbak Nisma Yunita NIM 4219035, lalu ada saya sendiri sebagai moderator NIM 4219039. Langsung saja saya akan memaparkan hasil diskusinya mengenai etika bisnis Islam versus etika bisnis konvensional. Pengertian dari etika bisnis Islam sendiri adalah nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dari perspektif Al-Quran dan hadis, yang bertumpu pada 6 prinsip, yaitu pertama kebenaran, kedua kepercayaan, ketiga ketulusan, keempat persaudaraan, kelima pengetahuan, dan terakhir keadilan. Etika bisnis Islam mempunyai prinsip pertama tauhid, kedua keseimbangan, ketiga kehendak bebas, keempat prinsip pertanggungjawaban, kelima kebenaran, dan yang keenam prinsip ihsan. Sedangkan etika bisnis konvensional yaitu proses bisnis yang berlandaskan dasar pemikiran dan kemampuan manusia. Pada bisnis konvensional, kesepakatan antara dua belah pihak untuk memperoleh keuntungan bersifat umum dan bukan agamis dalam pelaksanaannya. Prinsip etika bisnis konvensional yaitu ada prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip integritas moral, dan prinsip laba. Konsep Al-Quran tentang bisnis. Al-Quran memandang bisnis sebagai pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan. Menurut Al-Quran, bisnis yang menguntungkan itu adalah bukan hanya dengan melakukan ukuran yang benar dan timbangan yang tepat, tetapi juga dengan menghindarkan segala bentuk dan praktik kecurangan yang kotor ataupun korupsi. Al-Quran juga seringkali membicarakan makna kejujuran dan keadilan dalam perdagangan. Perilaku bisnis yang benar menurut Al-Quran adalah menepati janji dan kesepakatan, menjaga amanah, adil, moderat dalam berhubungan dengan sesama, memiliki pandangan masa depan yang tajam untuk mengatur dan menyimpan sesuatu guna menghadapi masa-masa sulit, serta selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membayar zakat dan menunaikan sholat. Terima kasih. Selanjutnya, konsep hadis tentang bisnis. Kita
kita tahu bahwa berbisnis itu adalah anjuran untuk mencari rezeki. Nah, di samping anjuran untuk mencari rezeki, Islam sangat menekankan aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun pendaya gunaannya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah berikut, kedua telapak kaki seorang anak Adam di hari kiamat masih belum beranjak. Kemudian ditanya kepadanya mengenai 4 perkara, tentang umurnya, apa yang dilakukannya, tentang masa mudanya, apa yang dilakukannya, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan, dan tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan dengan ilmunya itu. Pertama, dari hadis tersebut terkandung beberapa poin, yaitu yang pertama, bahwa dalam berbisnis ada aturan-aturan yang harus ditaati. Bisnis itu tidak bebas dari etika dan norma-norma agama. Kedua, dalam sebuah perniagaan harus diusahakan tercapainya kepuasan kedua belah pihak. Ketiga, barang atau jasa yang diperdagangkan adalah yang diperbolehkan jarak dan dilakukan dengan cara yang baik. Keempat, jual beli dapat dilakukan secara tunai atau kredit dengan catatan jual beli kredit memerlukan administrasi, yakni pencatatan dengan jujur dan adil, dengan saksi dan agunan. Kelima, kewajiban lain bagi usahawan adalah memberikan sebagian hartanya berupa zakat sebagai pembersih harta dan jiwanya. Baik, saya lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Implikasi bisnis dalam konsep Quran dan hadis. Di dalam etika bisnis Islam, menurut perspektif Islam sendiri, tentu harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis di sini. Nah, dengan berpedoman Al-Quran dan hadis yang ada, tentunya prinsip-prinsip yang ada di dalam etika bisnis Islam itu sendiri penerapannya tidak boleh jauh dari Al-Quran dan hadis. Nah, terkait dengan prinsip yang ada di dalam ilmu ekonomi Islam yang harus diterapkan dalam berbisnis itu ada satu, konsep tauhid. Di sini yang pertama, konsep tauhid yang ada selalu kita mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Jadi apapun di dalam bisnis terkait konsep Al-Quran dan hadis di sini, konsep Tuhan bahwa kita berdagang, bahwa kita berbisnis selalu bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, keseimbangan atau keadilan. Nah, keseimbangan atau keadilan yang diterapkan di dalam bisnis menurut Al-Quran dan hadis di sini maksudnya bahwa barang ataupun bisnis yang kita jual, bisnis yang kita jual belikan itu harus memberikan dampak yang adil pada konsumen. Jadi misalkan saya memiliki bisnis untuk menjual batik. Nah, dari jualan batik itu, ketika saya mempromosikan batik dengan motif A dengan harga 50.000, tetapi ketika melihat harga di luar itu seharga 60.000 ataupun harga yang lebih rendah di bawahnya, ketika kita tidak menyeimbangkan dengan kualitas yang ada, tentunya ini tidak sesuai dengan bisnis Islam. Jadi keseimbangan atau keadilan itu harus diporsikan antara barang dan harga yang memang diketahui kualitasnya. Lalu yang ketiga, kehendak bebas. Kehendak bebas di sini penjual memiliki kebebasan untuk menjual apapun, tetapi tidak boleh menjual sesuatu yang haram ataupun yang makruh. Nah, dalam hal ini kehendak bebas di dalam bisnis Islam. Nah, ketika penjual itu menjual HP ataupun tadi yang saya contohkan menjual batik. Nah, si penjual ini memiliki kehendak yang bebas untuk menjual batik itu harganya berapa, tapi juga disesuaikan dengan keseimbangan harga ataupun kualitas yang ada. Lalu yang keempat ada pertanggungjawaban. Nah, untuk pertanggungjawaban di sini, misalkan tadi saya contohkan, saya menjual batik dengan harga sekian, dengan kualitas sekian, dengan motif seperti ini. Jadi pertanggungjawaban yang ada ketika konsumen menanyakan kembali, oh iya nih mas,
masnya kan jualan batik kan ya. Kalau batik ini saya beli seharga 50.000 dengan kualitas bagus seperti ini, kiranya Mas bisa mempertanggungjawabkan atau tidak ketika batik ini nanti luntur dan sebagainya. Pasti kan ada kesepakatan di awal nih. Misalkan saya mempromosikan batik ini tidak mudah luntur, tidak mudah hilang warna, tidak mudah kerut, tidak mudah dan sebagainya. Nah, lalu ketika dibeli oleh pembeli namun semua itu kok tidak sesuai, nah berarti kan itu tidak tanggung jawab gitu kan ya. Kalau pertanggungjawaban itu berarti apa yang saya lontarkan di awal atau yang saya pasarkan di awal harus sesuai dengan apa yang saya jual ataupun yang dirasakan pembeli itu harus sesuai, seperti itu. Lalu ada prinsip kejujuran. Kejujuran adalah hal yang paling utama di dalam jual beli. Nah, di dalam menjalankan bisnis, si penjual ataupun si pembeli harus menerapkan kejujuran yang ada. Misalkan kita menjual dengan barang ataupun produk yang kita jual itu, ya apapun yang kita jual itu harus objektif. Jadi ketika saya menjual batik dengan harga 50.000, ketika dirasionalisasikan, saya rasa itu sangat jujur gitu kan. Karena melihat misalkan saya membeli kain sepanjang 1 meter seharga 30.000 dengan warna sekian-sekian tambahan harga, berarti paling tidak ada 40.000. Lalu ada biaya tambahan untuk ngecap atau dan sebagainya sampai ketemu harga biaya 45.000. Lalu saya mengambil keuntungan itu berapa? Tentunya kan paling tidak ada 5.000 atau 10.000 di situ. Nah, dengan prinsip kejujuran di sini berarti kan kita terus terang gitu loh, seperti itu. Lalu ada prinsip keadilan tadi terkait dengan poin kedua yang tadi saya sampaikan, terkait dengan implikasi bisnis dalam konsep Quran dan hadis. Tentunya tidak boleh menyeleweng dari Quran dan hadis. Jadi apapun yang kita jual, apapun yang kita beli harus memberikan kemanfaatan kepada pembeli itu sendiri ataupun kepada penjual yang menjual. Lalu prinsip di atas memberikan kontribusi bagi para pelaku usaha bahwa bisnis tidak terlepas dari etika atau akhlak. Karena ketika kita berbicara akhlak, ya kan, karena kita berbicara akhlak adalah pondasi dasar di dalam suatu diri manusia. Ketika kita tidak mempunyai akhlak tapi kita terlalu banyak ilmu, tentu tidak akan seimbang. Ataupun kita terlalu mengedepankan akhlak tapi kita tidak berilmu, ya otomatis kita akan menjadi wibawa yang terlalu tulen, ya kan. Nah, keduanya harus saling diimbangkan antara akhlak ataupun ilmu gitu kan. Nah, akhlak itu sendiri merupakan daging dan urat nadi di dalam kehidupan Islami, karena risalah Islam adalah risalah akhlak. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu diciptakan oleh Allah dan diwasilahkan sebagai nabi untuk menyeimbangkan akhlak manusia di dunia. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang ataupun kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan berasal dari kita semuanya dan kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.